Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MB21KA akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan saya Alisiana dan saya bersama dua rekan saya, ada Amelia Putri Pauji dan Alip Solehidin. Lalu selanjutnya di sini ada definisi dari hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Nah, lalu selanjutnya di sini ada menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization, badan dunia di bawah naungan PBB untuk isu HKI atau hak kekayaan intelektual, di sini terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama itu ada yang namanya hak kekayaan industri. Kategori ini mencakup penemuan atau paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Dari sumber situs WTO masih ada hak kekayaan intelektual lainnya yang termasuk dalam kategori ini, yaitu rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu yang kedua ada hak cipta. Hak cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan sesuatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Lalu selanjutnya ada paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum, suatu cara baru untuk membuat sesuatu atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik baru. Paten ini memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasanya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersial dibuat, digunakan, disebarkan, atau dijual tanpa izin dari si pencipta. Lalu selanjutnya di sini ada merek. Jadi merek ini adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Jadi biasanya kita kalau misalkan beli brand tuh ada mereknya pasti. Nah itu tuh ada undang-undang yang nggak boleh dipakai sama orang lain. Lalu selanjutnya di sini yang kelima ada desain industri. Desain industri ini adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi seperti bentuk atau permukaan benda atau aspek 2 dimensi seperti pola, garis, atau warna. Lalu selanjutnya ada indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasarkan tempat asalnya itu. Pada umumnya, indikasi geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Lalu yang ketujuh ada rahasia dagang. Rahasia dagang dan jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersil harus dilindungi dari pelanggaran atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun, langkah-langkah yang rasional harus ditempuh sebelumnya untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia tersebut. Lalu di sini yang terakhir ada desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi sirkuit terpadu ini adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi atau konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut ini ada prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi, di mana hak intelektual ini berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Jadi dalam menciptakan sebuah karya, maka pencipta memiliki hak dan memiliki perlindungan dalam kepemilikannya. Selanjutnya ada prinsip kebudayaan. Jadi dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi sesama.
Selanjutnya ini ada prinsip sosial, di mana hak yang ada diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Nah, ini materi selanjutnya ada klasifikasi hak kekayaan intelektual. Jadi berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, yang kedua ada hak kekayaan industri atau industrial property rights, yang diantaranya termasuk adalah paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Ini saya akan menjelaskan undang-undang tentang haki. Ada 7. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi pokok pembahasannya itu undang-undang ini mengatur tentang pelindungan hak cipta atas karya-karya kreatif seperti buku, musik, film, dan karya seni lainnya. Hak cipta memberikan hak eksekutif kepada pencipta untuk mengontrol pengguna dan distribusi karya mereka. Dan tujuannya itu untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Jadi ini tuh mengatur tentang paten untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inovatif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan mereka. Tujuannya ini untuk melindungi hak penemu dan mendorong inovasi dan memberikan imbalan berupa hak eksklusif atas penemuan mereka. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Jadi tentang merek ini adalah mengatur tentang pendaftaran dan perlindungan merek dagang yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu pihak dengan pihak lainnya. Mencakup seperti logo, nama, simbol, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Tujuannya untuk melindungi hak pemilik merek dari pengguna yang tidak sah dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang dan jasanya. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Jadi mengatur tentang pelindungan varietas tanaman yang baru dan unggul. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemulia tanaman untuk memproduksi dan mengembangkan dan memperdagangkan varietas tanaman mereka. Tujuannya untuk mendorong pengembangan varietas tanaman yang lebih baik dan lebih produktif serta melindungi hak pemulia tanaman ini. Terus yang kelima ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi mengatur tentang perlindungan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memberikan keuntungan kompetitif seperti resep, formula, dan proses produksi yang digunakan dalam perdagangan. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Pokok pembahasan yang ini adalah mengatur tentang perlindungan desain produk industri yang memiliki bentuk, pola, dan kombinasi dan warna-warna yang baru dan orisinal. Perlindungan ini tidak mencakup fungsi teknis produk tetapi hanya aspek estetisnya saja. Tujuannya ini untuk melindungi desain industri agar tidak digunakan tanpa izin, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas dalam desain produk. Yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ini mengatur tentang perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu yang digunakan dalam perangkat elektronik. Undang-undang ini melindungi hak cipta atas desain yang baru dan asli dan sirkuit terpadu ini. Jadi seperti iPhone yang memiliki fitur-fitur baru yang hanya dimiliki oleh iPhone itu sendiri. Tujuannya itu memberikan perlindungan hukum terhadap desain sirkuit terpadu, mendorong inovasi di industri elektronik, dan melindungi pemilik desain dari menyalin atau pemanfaatan tanpa izin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.